Halo semuanya, hari ini saya akan membahas tentang satu tokoh marketing yaitu Philip Kotler. Nah, Philip Kotler adalah konsultan, penulis, pembicara, dan juga pendidik. Kali ini saya akan membahas rencana bisnis yang sudah dibuat oleh Philip Kotler di bidang penulisan. Sebelum lanjut, saya akan menjelaskan sedikit biodata tentang Philip Kotler. Oke, jadi, Philip Kotler bernama lengkap Philip Kotler, lahir pada tanggal 27 Mei 1931 dan lahir di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Beliau berpendidikan di 4 universitas yang berbeda-beda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang rencana bisnis yang dilakukan oleh Philip Kotler. Nah, di sini ada menganalisis bentuk pasar. Philip Kotler menganalisis bentuk pasar sesuai dengan segmentasi, perilaku dari konsumen, nilai sosial, dan juga teknologi. Beliau menganalisis sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap bukunya. Selanjutnya, nah, di sini ada marketing mix. Tentunya Philip Kotler juga menggunakan marketing mix di bisnisnya supaya terancang atau terkait satu dengan lainnya. Yang pertama ini ada produk. Tentunya Philip Kotler menyediakan produk dengan kualitas yang bagus, dari mulai isi, tulisan, pengertian, dan lain sebagainya. Nah, Philip Kotler menentukan harga menyesuaikan dengan harga pasaran. Menurut saya sendiri, harga yang digunakan Philip Kotler itu lumayan lumayan cukup terbilang mahal kalau untuk pelajar karena buku yang dibuat Philip Kotler adalah untuk para profesional dan juga untuk akademis. Untuk tempatnya sendiri biasanya Philip Kotler menjual ini di e-commerce ataupun di offline store. Untuk promosinya, menurut saya tidak terlalu gencar, tapi banyak orang yang tahu karena Phil Kotler sendiri beberapa kali beliau menjadi pembicara dan juga beberapa kali rekannya beliau diajak webinar dan juga podcast. Nah, di situ beliau mempromosikan bukunya ini. Nah, yang terakhir, People. Beliau bekerja sama uh, dengan orang pemasaran juga, yaitu Hermawan Kertajaya. Beliau dijuluki sebagai Bapak Marketing di Indonesia. Nah, dan juga Iwan Setiawan. Mereka bertiga tergabung di dalam Market Plus. Selanjutnya ada PLC. Yang pertama tentunya tahap perkenalan. Philip Kotler sendiri mempersiapkan segala hal untuk mematangkan sebuah buku ini. Mulai dari promosinya, terus juga isi konten yang ada di dalam bukunya, desainnya, logonya, dan lain sebagainya. Yang kedua ada tahap pertumbuhan. Buku ini banyak terjual karena umpan balik dari pembaca. Mereka banyak merespon responan positif dan juga sering merekomendasikan buku ini ke orang lain. Yang ketiga itu ada tahap pendewasaan. Penjualan Philip Kotler untuk buku marketing ini stabil dan terus meningkat, sehingga sudah banyak dikenal oleh kalangan orang-orang.
Oke, yang terakhir ada tahap penurunan. Menurut saya, Philip Kotler belum belum sampai ke tahap ini karena sampai sekarang buku yang dibuat oleh Kotler terus di-upgrade dan terus berevolusi seiring berkembangnya zaman. Jadi, beliau mengupgrade ke standar yang lebih tinggi lagi. Gimana sih cara Philip Kotler membangun brandingnya? Yang pertama, tentunya Philip Kotler menyediakan konten dari isi buku yang berkualitas. Nah, bukunya itu lengkap, detail, dan juga mudah dipahami. Tentunya juga praktis. Biasanya buku ini digunakan oleh para profesional dan juga digunakan untuk akademis. Nah, yang kedua ada berkolaborasi. Beliau ini sangat suka berkolaborasi. Jadi, di dalam buku ini, beliau berkolaborasi dengan Hermawan Kertajaya dan juga Iwan Setiawan. Ketiga, mengikuti perkembangan zaman. Philip Kotler ini adalah bapak pemasaran dunia. Seperti yang kita tahu, beliau sedang menerbitkan buku marketing 6.0. Itu di dunia masih belum terjadi. Tapi Philip Kotler sudah menganalisis terlebih dahulu apa-apa saja yang akan terjadi di masa depan di dunia pemasaran. Yang terakhir adalah mempromosikannya. Nah, Philip Kotler ini sering mempromosikan buku ini dari mulai webinar, podcast, saat menjadi pembicara, dan lainnya. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara Philip Kotler menentukan biaya pada buku-buku tersebut? Yang pertama, tentunya ada biaya produksi dan distribusi. Yang kedua, ada posisi target pasar. Yang ketiga, kualitas dan isi kontennya. Yang keempat atau terakhir itu menyesuaikan dengan posisi pasar atau menyesuaikan harga dengan pasaran. Nah, yang sangat paling berpengaruh adalah target pembaca. Karena buku ini menargetkan untuk para profesional pemasaran atau untuk akademisi. Makanya harganya tergolong mahal. Oke, sekarang ada analisis lingkungan bisnis. Yang pertama, tentunya beliau menganalisis pasar, menganalisis bentuk pasar, serta struktur pasar. Beliau menyesuaikan dengan segmentasi, perilaku konsumen, geografis, demografis, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada memperhatikan atau memantau kompetitor. Nah, di dalam pemasaran, contoh yang kedua ini sangat cukup terbilang penting karena kita juga harus menyeimbangkan antara bisnis kita dan juga bisnis kompetitor. Yang ketiga, ada tren industri. Tentunya di dalam buku ini terdapat tren-tren industri dan juga di buku ini mengikuti tren industri di setiap zamannya. Setiap judul buku itu berbeda satu sama dengan yang lainnya. Yang keempat ada umpan balik pembaca. Philip Kotler berusaha untuk mendapatkan umpan balik dari pembaca yang positif. Sebagaimana beliau membuat buku ini dengan sangat detail, bagus, mudah dipahami. Yang ketiga, kebutuhan akademis dan praktis. Seperti yang sudah saya singgung tadi, tentunya Philip Kotler ini menciptakan buku ini untuk akademisi dan tentunya juga untuk mudah dipahami lagi. Yang terakhir ada kebijakan dan
Nah, selanjutnya ada digital marketing plan. Yang pertama, tentunya konten yang berkualitas. Beliau membuat artikel, blog, dan video yang membahas topik-topik tentang pemasaran. Yang kedua, ada media sosial. Philip Kotler memanfaatkan LinkedIn untuk mempromosikan buku tersebut. Yang ketiga, ada email marketing. Nah, gunanya ini untuk menjangkau pelanggan potensial, mencangkup informasi, penawaran khusus, dan juga lainnya. Yang keempat, ada webinar dan podcast. Nah, webinar dan podcast ini membahas topik pemasaran lalu mempromosikannya melalui webinar dan podcast. Jadi buku buku Philip Kotler tersebut terkadang dipromosikan di webinar dan juga podcast. Yang kelima ada CEO dan SEM. Guna keduanya untuk mengoptimalkan untuk menjadi pencarian paling teratas. Nah, yang terakhir ada kolaborasi. Kolaborasi sendiri adalah untuk memperluas jangkauan promosi dari buku ini. Oke, next. Nah, di sini ada pengembangan produk. Philip Kotler sendiri mengembangkan buku pemasaran yang relevan dan juga informatif. Tetapi, beliau juga memastikan bahwa buku tersebut memenuhi standar yang tinggi dan memenuhi kebutuhan audiens targetnya. Nah, memang pada dasarnya buku ini itu dibuat untuk para profesional dan juga akademisi. Tetapi Philip Kotler juga menciptakan produk ini untuk tetap relevan di kalangan umum. Kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian penjelasan dari saya tentang Philip Kotler. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Bilkis Sabila Azara dari absen 10. Saya dari jurusan Bisnis Digital.